Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam majelis ini dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi al-Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah Ba'alwi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fidarini amin. Dan pembahasan yang sebelumnya kita sudah memasuki dalam masalah kemaksiatan yang berhubungan dengan keyakinan dan juga berhubungan dengan hati. Maka malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang beliau bahas atau musannif bahas, dan di sini beliau mulai masuk dalam pembahasan maksiat-maksiat yang berhubungan dengan anggota badan secara rinci. Beliau mengawali dengan pembahasan kemaksiatan yang berhubungan dengan perut. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharaini wa askanahu jannata wa askanahu fasihah jannati amin. Berkata penulis kitab yaitu Sayyid Abdullah Ba'alwi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang baru, wa min ma'asil batni, dan termasuk kemaksiatan-kemaksiatan perut, aklur riba, memakan harta riba, wal maksu, dan maks, atau biasanya diterjemahkan dengan pajak ya, atau mujus gitu ya. Wal ghasbu, dan ghasab, wasariqatu, dan pencurian, wa kullu ma'khudhin, dan setiap yang diambil bi muamalatin, dengan muamalah harramaha asy-syar'u, yang syariat telah mengharamkannya, wa syurbul khamri, dan meminum khamr. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berhubungan dengan perut manusia. Beliau dahulukan atau beliau sebutkan masalah perut, karena perut ini termasuk tempat syahwat. Perut termasuk tempat syahwat yang mana terkadang karena urusan perut seseorang tidak memperhatikan lagi rambu-rambu syariat. Maka beliau membahas bahwasanya perut ini juga anggota tubuh dari manusia dan ada hal-hal yang dilarang Allah yang berhubungan dengan perut tersebut. Maka di antaranya beliau menyebutkan yang pertama aklur riba, memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahkan bisa dikatakan kesepakatan para ulama bahwasanya dia termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa yang besar. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengumumkan peperangan terhadap orang-orang yang memakan riba. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin perlu mengetahui dari mana harta yang akan kita makan atau harta yang kita dapatkan, apakah itu dari riba ataukah tidak. Dan pembahasan riba pernah kita singgung di kitab ini juga, dan insyaallah akan kita bahas pada
kitab-kitab fikih yang lain. Yang kedua wal maks. Al-maks. Al-maks itu biasanya diterjemahkan dengan pajak. Diterjemahkan dengan apa? Dengan pajak, biasanya seperti itu. Atau ada yang menerjemahkan ya secara letterek saja. Al-maks gitu ya, disebut makes gitu ya. Atau mucus gitu. Nah, apa al-maks itu? Disebutkan oleh para ulama, al-maks adalah ma ya'khudhuha anwanus sultan zulman 'indal bai'i wasyira'. Maks itu adalah ya, apa atau harta yang diambil oleh para pemimpin dengan cara yang zalim dari rakyatnya. Ya, dengan cara yang zalim dari rakyatnya. Ketika terjadinya jual beli. Ada yang mengartikan seperti itu. Ketika terjadinya jual beli. Ya, misalkan kalau itu seorang pedagang muslim, seharusnya ketika mengirimkan barang dagangannya, maka dia bebas berdagang di negeri muslim manapun. Ya, maka termasuk misalkan menarik pajak terhadap barang yang masuk ke tempatnya dan itu adalah orang muslim yang berjual. Maka ini termasuk hal yang dilarang. Termasuk maks ini. Wal ghasbu, yang ketiga adalah ghasab. Ghasab itu adalah mengambil harta atau memanfaatkan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tanpa seizin dari pemiliknya. Ya, ini adalah ghasab. Ya. Misalkan ghasab masuk, misalkan orang merampas hak orang lain. Ya, misalkan merampas tanah orang lain. Ya, sering dicontohkan oleh para ulama kalau misalkan dia punya tanah kemudian merubah batas tanahnya, itu masuk dalam ghasab. Ya, masuk dalam ghasab. Kenapa? Karena dia merampas tanah orang lain. Nah, ini termasuk dosa perut. Kemudian diantara dosa perut adalah as-sariqah, mencuri. Ya, mencuri. Ini mencuri ini mafhum ya. Ya. Ini mencuri ini mafhum ya. Mencuri atau sariqah disebutkan oleh para ulama, dia maknanya adalah akhdhu malil ghair ala wajhil khufyah. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah sariqah, pencurian. Ya. Dan termasuk dosa perut diantaranya adalah setiap hal atau setiap harta yang diambil dengan cara muamalah atau bertransaksi yang diharamkan oleh syariat. Ya, banyak sekali transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat, seperti bai'ul gharar, menjual sesuatu yang gharar, ya. Kemudian juga misalkan al-ghish ya, penipuan. Ya, penipuan pengelabuan terhadap konsumen dan lain sebagainya. Ya. Maka hal-hal semacam ini dilarang oleh syariat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasyurbul khamr, meminum khamr. Ya. Baik, sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Ini semuanya enggak langsung berhubungan loh sama perut gitu ya. Kan misalkan contohnya aklur riba, makan riba. Kadang orang dapat harta riba, dia nggak makan semuanya. Ada yang dibuat bangun rumah, ada yang dibuat beli motor, macam-macam. Ya. Atau ghasab, ngambil harta orang lain tanpa izin dari orang tersebut, ya, dengan tanpa sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan kadang juga nggak masuk perut. Kadang juga make misalkan. Ya. Oke, maka kita katakan, ya, di sini beliau memutlakkan kata al-batn atau perut sebagai bentuk pemanfaatan yang utama ketika seorang itu mendapatkan harta adalah masuk perutnya. Karena apa? Pemanfaatan utama. Karena nggak mungkin orang akan beli motor, nggak mungkin orang akan bikin rumah ketika dia dapat harta. Ternyata perutnya lapar. Mana yang dilakukan lebih dulu? Ngisi perut dulu.
Nggak mungkin dia bangun rumah, uangnya buat bangun rumah, sedangkan dia kelaparan, nggak mungkin. Dia bisa bangun rumah, dia bisa bikin motor kalau perutnya sudah kenyang. Jadi jelas perut ini adalah jihah yang arah yang paling besar ketika seorang itu mendapatkan harta, ditasarrufkan atau diarahkan ke perut. Baru kalau misalkan perut ini sudah selesai, baru dia ke yang lainnya. Makanya di sini ya dimutlakkan penyebutan kata al-batn itu perut. Baik. Intinya adalah harta-harta yang didapatkan dari hal yang haram, ini juga termasuk dosa perut. Termasuk juga meminum khamr. Ini juga langsung memang, kalau ini memang langsung masuk ke perut. Kemudian beliau melanjutkan wahaddu syaribi, dan hukuman bagi peminum khamr arba'una 40 jaldatan, 40 deraan ya. 40 deraan ya. Dera maksudnya di jald itu dipikul. Lil hurri, bagi orang yang merdeka, wa nisfuha, dan setengahnya, setengah 40 berarti 20 ya, 20 deraan. Lil raqiqi, bagi imami, dan boleh bagi pemimpin az-ziyadatu, untuk menambahi dari hukumannya takziron, tapi bentuknya adalah takzir ya, karena dalam fikih jinayah itu hukuman itu ada beberapa ya, ada namanya had, ada namanya takzir. Kalau had itu tidak mungkin bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, nggak mungkin ditawar ya, itu had. Nah, had ini diambil dari syariat, dari nas-nas yang ada. Ya. Misalkan orang yang meminum khamr, ya, maka didera 40, ya, karena diambil dari nas yang ada. Seorang pezina yang dia muhsan, maka didera 100 kali. Al-qadhif, orang yang menuduh wanita-wanita yang baik sebagai pezina, maka didera 80 kali dan seterusnya. Itu ada nasnya. Kalau takzir itu yang menentukan adalah pemimpin. Jadi yang menentukan hakim. Ya, menentukan apa? Hakim. Ya, tapi kaidahnya kalau dalam takzir itu tidak boleh melebihi batas had kalau dosa yang dilakukan itu memiliki had. Jadi kalau misalkan orang minum khamr itu hadnya 40, maka kalau takzir boleh nambahi 20, boleh nambahi 30, boleh nambahi 39, boleh nambahi 40, tapi nggak boleh lebih dari itu. Jadi maksimal had plus takzir 80 deraan. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ada yang datang, kemudian dia meminum khamr, kemudian dipukul 80, dipukul 80. Dipukul 80. Baik. Nah, ini adalah hukuman bagi peminum khamr. Hukuman bagi peminum khamr, yaitu didera atau dipecut. Baik. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala wa kulli najisin, dan setiap barang najis ya. Dan setiap barang najis. Maksudnya di sini adalah dan memakan barang yang najis. Memakan barang yang najis. Seperti apa contohnya? Misalkan darah najis, nggak boleh dimakan. Ya. Kemudian daging bangkai, ya, maka ini juga haram, tidak boleh dimakan dan lain sebagainya. Wa mustakdzarin, dan hal-hal yang menjijikkan. Hal-hal yang menjijikkan ini juga termasuk dosa yang tidak diperbolehkan. Semisal apa? Para ulama memberikan contoh, misalkan memakan misalkan memakan kotoran, bukan kotoran ya, dia najis. Misalkan memakan ingus orang lain misalkan. Ya. Memakan ingusnya misalkan. Maka ya ini adalah sesuatu yang diharamkan ya, sesuatu yang diharamkan, karena ilat dari pengharaman sesuatu yang dimakan itu
ya. Bisa karena sebabnya iskar, bisa karena dia dilarang, diharamkan karena memabukkan. Kalau tidak memabukkan karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang najis. Kalau tidak najis, tidak memabukkan, bisa jadi itu karena apa? Syai'un mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan, ya, di seluruh tabiat manusia menjijikkan. Ya. Kalau misalkan dia tidak memabukkan, dia tidak najis, dia tidak menjijikkan, maka dilarang juga dimakan kalau misalkan ada sisi idrar, ada sisi memberikan kemudorotan. Makan batu misalkan, makan pecahan kaca, maka nggak boleh. Ya, karena apa? Ada sisi idrar, ada sisi mencelakai dirinya. Ya. Baik. Termasuk yang diharamkan wa aklu malil yatim, dan memakan anak yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Ya. Maka ini termasuk dosa, bahkan bisa jadi dia adalah dosa yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka adalah sejatinya memakan api, memakan bara api di dalam perutnya. Baik. Awil auqafi, atau harta wakaf, ya, atau harta wakaf ala khilafi ma syaratal waqif, yang tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh wakif. Misalkan ada orang wakaf, kemudian si pewakif ini memberikan syarat. Kaidahnya kalau dalam hukum wakaf, ya, para ulama mengatakan, ya, syaratul waqif ka syarti syari'. Syarat orang yang memberikan wakaf itu seperti syarat pembuat syariat. Jadi barang yang diwakafkan tadi tidak boleh keluar dari syarat kalau misalkan si pewakif itu memberikan syarat. Ya. Kalau si pewakif memberikan syarat. Ya. Baik. Jadi misalkan kalau si pewakif, ya, kecuali syarat-syarat yang batil. Ya. Kalau misalkan syaratnya batil, maka tidak dianggap syaratnya. Ya. Syaratnya batil, tidak dianggap syaratnya. Jadi misalkan orang yang wakaf, misalkan orang wakaf tanah, ya, kemudian dia mempersyaratkan, ya, tanah ini boleh dikelola, nanti hasilnya, ya, diberikan kepada fakir miskin di dusun ini, misalkan taruhlah di Suko ini, ya, dia punya tanah sawah, ya, kemudian dia wakafkan tanah tersebut, kemudian dia mengatakan hasil pertaniannya itu nanti diberikan, disedekahkan kepada warga desa Suko ini. Maka tidak boleh bagi nadhir, ya, untuk mentasarufkan di luar itu kecuali dengan seizin dari pemberi wakaf. Atau kalau misalkan pemberi wakaf sudah meninggal, maka ahli warisnya. Ya. Jadi nggak boleh dia diam-diam kemudian mentasarufkan, mengarahkan, ya, hasil dari objek wakafnya tadi kepada selain yang disyaratkan. Maka ini termasuk apa? Apalagi dia makan sendiri tanpa atau di luar dari, ya, memang nazir boleh untuk mengambil sebagian dari hasil dari wakaf tersebut sebagai apa? Bentuk jasa. Ya, karena dia yang mengelola, dia yang mengatur, maka dia boleh mengambil sekedarnya saja sebagai bentuk jasa atau upah untuk jasa yang dia berikan dalam pengelolaan, ya. Tapi tetap tasarufnya harus diberikan kepada, misalkan dia punya saudara kemudian kasihkan saudara-saudaranya, sedangkan saudaranya nggak masuk dalam yang dipersyaratkan oleh yang mewakufkan, maka ini termasuk yang diharamkan. Wal ma'khudhu, dan harta yang diambil biwajhil hayai, karena sebab malu, karena sebab sungkan, ya, karena sebab sungkan, ya. Maka di sini, ya, dhabitnya adalah ketika seorang itu mengetahui orang itu memberikannya karena sungkan, dalam artian kalau misalkan ada 3 orang, ya, 3 orang, kemudian taruhlah yang 2 ini disegani,
Kemudian akhirnya orang tadi ya sungkan dan memberikan harta kepada kita. Kalau kita ketahui bahwasanya orang tadi memberikan harta karena haya, karena sungkan, ya. Dalam artian kalau misalkan orang ketiga tadi misalkan nggak ada, dia nggak bakal memberikan ini pada saya. Ya. Maka ini termasuk mengambil harta orang dengan dalam tanda kutip ada sisi paksaan. Ya. Dalam tanda kutip ada sisi paksaan. Misalkan kita sedang melakukan jual beli misalkan kita sedang melakukan jual beli, kemudian si penjual tadi memberikan tarif yang cukup mahal, ya, tapi masih harga wajar gitu, memberikan tarif cukup mahal. Kemudian kita tahu orang ini itu biasa ngaji ke ustadz ini. Dan dia dekat sekali dengan ustadz ini. Kemudian kebetulan si ustadz ini juga dekat dengan dia, akhirnya dia ngajak ustadz tersebut. Dengan harapan apa? Dengan harapan sungkan gitu, mau jual harga tinggi itu sungkan. Akhirnya kita datang sama ustadznya. Ya, akhirnya dikasih harga, ya sudah kasih harga rendah seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada orang tersebut, dikasih harga yang tetap tadi, ya gitu. Ya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi dalam tanda kutip ada sisi keterpaksaan dari orang yang memberikan harta tadi. Ya. Karena prinsipnya adalah ketika mengambil harta orang lain itu ada sisi antaradin minkum, ada sisi ridho, saling ridho. Ya, kalau ada sisi paksaan maka tidak boleh. Baik, kemudian berikutnya beliau membahas dosa atau anggota tubuh yang kedua, yaitu mata. Dan ini sangat banyak sekali. Qala musannif rahimahullah taala, faslun, pasal yang baru, wa min ma'asil aini, dan termasuk maksiat-maksiat dari mata. An-nadharu ilan nisa'i al-ajnabiyat, melihat kepada wanita-wanita yang ajnabiyat. Melihat kepada wanita yang ajnabiyat. Ajnabi maknanya adalah yang bukan mahramnya. Bukan mahram maknanya adalah dia halal untuk dinikah. Ya, dia halal untuk dinikah. Itu makna secara umumnya, meskipun ada sedikit perincian. Ya, itu adalah ajnabiyat. Ya. Wa kadza nadharuhunna ilaihim, demikian pula melihatnya wanita kepada laki-laki. Ini juga tidak diperbolehkan, termasuk dari maksiat mata. Ya, maksiat mata. Baik. Nah, ada khilaf memang di antara para fuqaha Syafi'iyah. Ya, apakah boleh untuk wanita ya? Kalau untuk laki-laki memang secara mutlak ya dilarang dia melihat kepada seluruh bagian wanita, kecuali karena ada kebutuhan. Dan laki-laki ada khilaf. Kalau si wanita memandang laki-laki, batasnya mana? Ya, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wanita jika tidak boleh memandang laki-laki secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Jadi bukan berarti laki-laki menundukkan pandangan, si wanita ngelihat laki-lakinya, bukan. Yang muktamad, ya. Dan ini yang dibelah oleh Imam Nawawi menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i. Sebagian para ulama Syafi'iyah juga mengatakan, ada yang berpendapat ya, boleh bagi wanita untuk melihat pada laki-laki ya seluruh anggota tubuhnya kecuali ma baina surah wa rukbah, yang diantara lutut hingga pusarnya, maka itu nggak boleh dilihat. Tapi kalau yang di atas itu maka bolehlah bagi wanita untuk melihat meskipun dia ajnabi. Ya, di antara bermakna seperti ini adalah Imam Ar-Rafi'i. Ya. Ala kulli hal yang muktamad kalau dalam mazhab Syafi'i adalah memang wanita juga tidak boleh melihat laki-laki. Ya. Baik, kemudian berikutnya wan nadharul aurat, dan melihat kepada aurat. Melihat kepada aurat. Ini juga diharamkan, dan pembahasan aurat pernah kita bahas kalau nggak salah di pembahasan yang awal dari kitab ini. Fayahrumu, maka haram. Kemudian beliau merinci apa saja yang haram ini kalau gitu masalah aurat. Fayahrumu maka haram nadharur rajuli, orang laki-laki melihat ila syai'in kepada sebagian min badanil mar'ati, dari tubuh wanita,
al-ajnabiyati yang bukan mahramnya, ghairal halilati yang dia bukan istrinya. Ya. Atau kalau dalam mazhab juga masuk dalam hal ini adalah budaknya juga. Ya, kenapa di antara hikmahnya karena melihat ini adalah madzinnatul fitnah. Tempat masuknya fitnah yang kuat. Dan para ulama membuat kaidah tanzilul madhinnah manzilatal ma'innah. Terkadang madhinnah, tempat-tempat yang berkonsekuensi besar untuk mendatangkan suatu mudarat, itu terkadang dianggap memang dia sendiri yang mendatangkan mudarat. Jadi karena mereka melihat ini bisa mengarahkan pada syahwat tadi, maka diharamkan. Wa yahrumu 'alaiha, dan diharamkan atas wanita kashfu syai'in, membuka sebagian min badaniha, dari tubuhnya. Nah, ketika laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, ya, maka si wanita juga diperintahkan untuk menutup auratnya. Bihadratin, dengan kehadiran man yahrumu nadharuhu, orang yang haram penglihatannya, ilaiha, kepada wanita tersebut, ya, kepada wanita tersebut, ya. Bahkan dalam mutamad tadi, yang mutamad dalam mazhab Syafi'i, ya, yang mutamad dalam mazhab Syafi'i, bahkan wanita pun dilarang untuk melihat laki-laki pada bagian tubuhnya. Ya, bahkan di sini di syarahnya, Syarah Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di sini ketika mensyarah, ya, ucapan musannif, beliau mengatakan wattafaqal muslimun ala man innisa minal khuruji kasyifatil wujuh. Dan kaum muslimin, beliau mengatakan kaum muslimin. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan, orang dari Banten jadi guru di Masjidil Haram di zaman itu, ya. Di zaman itu beliau jadi guru di Masjidil Haram dari Banten, terkenal. Beliau mengatakan kisah mensyarah kitab ini, dan kaum muslimin sudah sepakat haram bagi wanita mukminah keluar rumahnya atau keluar dari tempatnya, ya, dalam kondisi wajahnya terbuka. Ini yang mengatakan bukan ulama Arab, ya. Ini orang Jawa yang mengatakan. Jadi di sini beliau mengatakan seperti itu, ya. Karena memang termasuk aurat, ya, termasuk aurat yang harus ditutupi. Taib wa yahrumu, beliau melanjutkan wa yahrumu 'alaihi, dan haram juga atas laki-laki, wa 'alaiha, dan atas wanita, kashfu syai'in, menyingkap sebagian mimma baina surrati wa rukbati, dari bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lututnya. Bihadrati mutalli'in, di hadapan orang yang melihat alal aurati, kepada aurat, walau ma'a jinsin, meskipun yang satu jenis, maksudnya laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, wa mahramiyatin, dan juga mahramiyah, dia mahramnya. Apa yang tidak boleh dibuka kepada siapa? Ghaira halil, kecuali kepada pasangannya, suami atau istri. Nah, di sini jadi aurat yang pertama terhadap yang bukan mahramnya sama sekali, maka seluruh tubuh. Nah, sekarang kepada mahramnya atau yang sejenis, laki-laki sama laki-laki, maka auratnya adalah yang ada di antara pusar sampai lutut. Ya, itu untuk yang sejenis atau yang mahramnya, meskipun berbeda jenis. Ya, kecuali istri. Ya. Wa yahrum, atau suami, ya, maksudnya pasangan gitu ya. Wa yahrumu 'alaihima, dan yang ketiga sekarang, aurat yang ketiga, wa yahrumu 'alaihima, dan diharamkan pada keduanya, wanita dan laki-laki, kashfu sau'ataini, membuka dua kemaluan, maksudnya dubur atau kubul, ya. Dilarang membuka kemaluannya fil khalwati, ketika dia sendiri, li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Contoh kebutuhan mandi, ya, buang air dan semisalnya, mau nggak mau, ya.
Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan, ya, tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh membukanya. Illa kecuali lihalilin untuk pasangannya suami istri. Ya, maka boleh untuk sesama suami istri maka boleh bahkan melihat pada farjinya, pada molannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wahulla dan dihalalkan ma'al mahramiyati bersama dengan kemahraman, awil jinsiyati atau yang sejenis, atau as-saghiril ladzi la yushtaha, anak kecil yang belum terdapat syahwat, ya. Nadharu, melihat ma'ada ma baina surrati wa rubbati, melihat apa yang selain di antara pusar dan lutut. Ya. Jadi kalau dia sama mahram maka boleh, ya, melihat misalkan bagian dada meskipun berbeda jenis, ya. Dalam artian boleh di sini adalah tidak haram. Ya. Boleh di sini maknanya adalah tidak haram. Ya. Ya, bukan berarti ya sudah dibuka saja, bukan. Tapi kalau misalkan pas kok terlihat atau melihat di situ, ya pas ada mungkin kebutuhan karena memang namanya mahram kan ya biasanya sering berkumpul atau apa gitu ya, maka tidak diharamkan, ya. Misalkan adik dengan kakak, ya, anak dengan bapak misalkan, dan semisalnya, atau yang sama jenisnya, atau anak kecil yang memang dia belum memiliki syahwat, ya, maka diperbolehkan, ya. Itu tadi, tapi batasannya adalah yang selain apa yang ada di antara pusar dan lutut, karena yang ada di antara pusar dan lutut termasuk aurat, ya, termasuk aurat bagi tadi yang sama jenis atau yang mahramnya. Idza kana bi ghairi syahwatin, jika itu tanpa adanya syahwat. Ini juga catatan. Tapi kalau melihatnya itu dengan syahwat, maka meskipun dia mahramnya tetap haram. Ya, meskipun dia mahramnya apa? Tetap haram. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan illa sabiyun aw sabiyatun, kecuali anak kecil laki-laki atau perempuan, duna sinnit tamyiz, yang masih berada di bawah umur tamyiz. Ya, masih berada di bawah umur tamyiz, ya. Kalau umur tamyiz itu ya mungkin sekitar umur 7 tahun itu tamyiz. Jadi kalau sebelum tamyiz ya mungkin masih umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Fayahillu nadharuhu, maka boleh melihatnya ma'ada farjil unsa, kecuali kepada kemaluan wanita, li ghairi ummiha, kecuali dari ibunya, ya. Kecuali kalau untuk anak kecil yang belum masih kecil, masih balita gitu ya, masih balita, maka boleh melihat seluruh tubuhnya, dalam artian tidak haram, kecuali melihat kepada kemaluan kalau misalkan anak kecil tadi wanita, perempuan, ya. Kecuali ibunya, ya. Kecuali apa? Kecuali ibunya boleh, ya. Kecuali ibunya. Baik, wa yahrumun nadhar, dan diharamkan melihat bil istihqari, dengan rasa menghina, ilal muslimi, kepada muslim yang lainnya. Maka tidak boleh seorang muslim dan muslim ini melihat dengan pandangan menghina, merendahkan, melecehkan. Ini tidak boleh. Karena ini adalah sifatnya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat orang-orang muslim dengan pandangan yang hina, ya. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang kafir itu kalau orang-orang muslim lewat, mereka berisyarat dengan matanya, ya, jadi kedip-kedip, ya, sambil melecehkan atau guyoni mereka. Maka ini tidak boleh. Wan nadharu, dan melihat fi baitil ghair, pada rumah orang lain, bi ghairi idznihi, tanpa seizin dari pemilik rumah tadi. Au syai'in, atau melihat kepada sebagian atau sesuatu, akhfahu, yang seorang itu menyembunyikannya, kadzalika, demikian juga sama hukumnya. Jadi melihat pada rumah orang lain. Nah, ini yang penting juga, ya. Kadang sebagian kaum muslimin, ya, mungkin karena tetangga sudah tangga dekat gitu ya, jadi mungkin terasa seperti saudara,
Artinya kadang masuk rumah lewat dapur nggak salam tiba-tiba sudah sampai kamar misalkan. Ya, kalau di komplek perumahan sih insya Allah nggak ada ya. Tapi kalau yang tinggal di kampung gitu itu terasa ya, masih banyak prakteknya seperti itu. Nah, ini yang perlu diberitahukan ya, kaum muslim perlu diedukasi masalah privacy ini, masalah privasi rumah orang ya. Maka hendaknya paling tidak salam dulu lah ya, meskipun kita sudah tetangga lama ya paling tidak apa, ketika masuk salam dulu ya. Baru kalau misalkan sudah dipersilakan, disemanggakan gitu baru masuk ya, tidak langsung masuk gitu saja ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang melihat pada rumah orang lain, maka kalaupun dia mencolok matanya, maka dia tidak mendapatkan hukuman ya, karena dia memang melakukan itu untuk menjaga privasi rumahnya. Atau melihat pada sesuatu yang dia sembunyikan ya, sudah ditutupi, diintip-intip, maka ini juga haram, termasuk maksiat dari penglihatan. Wa musyahadatul munkari, dan melihat kemungkaran idza lam yunkir, jika dia tidak mengingkarinya. Au yu'dzar, atau dia termasuk orang yang diberikan udzur karena tidak bisa mengingkarinya. Wa yufariku, ya, kemudian dia meninggalkannya, maka diperbolehkan. Jadi termasuk yang terakhir ya, ini yang terakhir adalah dosa mata, diantaranya adalah melihat kemungkaran. Jadi kemungkaran jadi kaidah para ulama membuat kaidah fikih ya, ma yahrumu fi'luhu yahramu nadhar ilaihi. Kalau sesuatu itu haram dilaksanakan, maka melihatnya juga haram. Ya, kalau sesuatu itu haram untuk dilaksanakan, melihatnya juga haram. Kecuali melihat kemudian dia mengingkari. Ya. Kalau dia melihat tidak mengingkari dan dia tetap aja di situ. Ya. Atau dia melihat ya, tidak ada pengingkaran sama sekali maknanya, ya, tidak ada pengingkaran sama sekali. Ya, atau dia melihat dan bahkan menikmati, maka ini juga ikut dalam ranah dosa. Ya, ini juga ikut dilarang. Ya. Kenapa kok demikian? Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Ingkar murkar. Sesuatu kemungkaran kalau ada di depan mata itu wajib untuk mengingkari. Idza ra'aitum munkara, idza ra'a ahadukumul munkar, jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa, bilisani, dengan lisan. Kalau nggak bisa, biqalbi, minimal dengan hati diingkarinya. Ya, diingkari dengan hati. Ya. Kalau tidak bisa, ya sudah, pergi dari tempat situ. Jangan tetap duduk di situ saja. Ya. Maka misalkan melihat hal-hal yang hal yang diharamkan, ya, misalkan perjudian, ya, kemudian di situ ada aurat yang dipertontonkan. Ya, maka hukum asalnya adalah tidak boleh kita melihat kepada hal tersebut kecuali ada pengingkaran dari kita. Ya, kalau tidak ada pengingkaran, maka kita pergi dari tempat tersebut. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah tentang maksiat lisan. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang maksiat lisan. Qal musannif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, wa min ma'asil lisan, dan termasuk dosa lisan yang pertama al-ghibah, ngerasani, ngegosip. Nah, apa ghibah itu? Kalau secara syar'inya itu tadi terjemahannya. Kalau secara syar'inya istilahnya dia adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang dia benci untuk disebut-sebut. Ya. Wa in kana fihi, meskipun yang disebut itu memang ada pada diri orang tersebut, maka ini tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Ya. Ya, ini adalah ghibah. Ya, kalau misalkan kita menyebut sesuatu yang ada pada diri, yang tidak ada pada diri orang tersebut,
maka ini bukan masuk ranah ghibah lagi, ya. Ini namanya buhtan atau kadzib, sudah melakukan kedustaan. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis ya menyebutkan ya bahwasanya Rasulullah SAW janganlah melarang kaum muslimin untuk berbuat ghibah, menggibah saudaranya. Ya. Kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang orangnya kayak gitu, kita enggak membuat hal-hal yang enggak mengada-ada, enggak. Memang orangnya kayak gitu. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, in qultum ma laisa fihi faqad bahatumu. Kalau kalian mengatakan sesuatu yang orang tersebut tidak memilikinya, maka kalian bukan ghibah lagi, itu kalian sudah berdusta. Ya. Makanya diperhatikan juga kepada kaum muslimin bahwasanya hendaknya kita berhati-hati dalam masalah lisan ini. Baik, yang berikutnya wan namimah. Berikutnya adalah namimah. Apa namimah? Beliau mengatakan wahia naqlul qauli, yaitu menceritakan satu cerita atau ucapan lil ifsadi, untuk melakukan pengerusakan. Ya. Jadi dia mengadu domba, gitu terjemahannya gitu. Ya, dia datang ke si A, ngomong si B itu kemarin ngomong gini, melakukan gini. Akhirnya membuat si A marah. Kemudian orang itu tadi pindah ke si B mengatakan si A marah gara-gara kamu gini. Si B marah, akhirnya dua orang tadi bertengkar. Ya, maka ini yang masuk dalam namimah. Ya. Nah, ini berdosa. Wa tahrisu, dan mengadu min ghairi naqlil qaul. Ya, meskipun tanpa ucapan, mengadu orang tanpa ucapan. Jadi misalkan dua orang misalkan diadu, ya kecuali ada masalah di situ, karena hukum asalnya mengadu orang tidak boleh, ya hukum asal mengadu orang tidak boleh kecuali ada maslahat. Dalam artian ada masalah itu ada hal-hal yang diperkhususkan, misalkan untuk persiapan jihad. Makanya Rasulullah pernah ada sahabat-sahabat muda itu ya diadu, dalam artian diadu untuk ketangkasan dalam berkelahi, ya, karena memang dibutuhkan untuk jihad, ya. Dan itu pun konteksnya bukan mengadu, ya, tapi semacam perlombaan, siapa yang berhasil maka dia nanti bisa masuk pasukan, seperti itu. Jadi lebih kepada seleksi, gitu ya, lebih kepada seleksi mengadu, ya. Ya, nah ini mengadu misalkan untuk kesenangan, untuk yang semisalnya, maka ini tidak boleh. Walau bainal bahaim, meskipun di antara hewan, mengadu hewan, ya, misalkan ayam disabung, nah, nggak boleh, ya. Cupang disabung, ini juga nggak boleh, ya. Jangkrik disabung, semua hewan disabung, ya, maka ini juga jangan boleh. Bahkan kalau semut pun disabung, ini juga berdosa, ya. Ya dulu waktu anak-anak, ya, salah satu permainan anak-anak itu nyabung semut, itu nggak tahu, ya, semut kok bisa disabung, ya, diadu, ya, semut linging gitu, itu bisa diadu ternyata. Nah itu juga diharamkan. Di antara dosa lisan adalah wal kadzib, berdusta, wa huwal kalamu bi khilafil waqi', dan dia adalah ucapan yang berbeda dari kenyataannya. Tapi mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Dosa berikutnya yang berhubungan dengan lisan adalah wal yamin wal kadzib, ya, dan berdusta. Ini jelas dusta adalah sesuatu yang haram, banyak sekali hadis-hadisnya, ya, yang menjelaskan tentang masalah kadzib atau dusta ini. Ya, maka tidak boleh seorang itu berkata dusta, ya, dan melakukan hal-hal yang dikaitkan atau ada kaitannya dengan kedustaan ini. Makanya berikutnya beliau mengatakan wal yaminul kadzibah, dan sumpah dusta. Ya, jadi sumpah dusta itu dia bersumpah untuk menutupi sesuatu. Dia bersumpah untuk menutupi sesuatu. Ya. Misalkan contohnya adalah pedagang. Ya. Dia bersumpah misalkan, ya dia sampai bersumpah, ya, demi Allah saya itu belinya cuma segini, saya cuma dapat bati cuma segini. Tapi dia bohong. Sebenarnya harganya nggak segitu waktu dia kulaan, waktu dia beli nggak segitu. Ya, cuma dia bagaimana membungkusnya supaya dagangannya laris. Ya. Makanya Rasulullah SAW
apa namanya, dalam satu hadis beliau menyebutkan innat tujar humul fujar. Ya, sungguhnya pedagang itu mereka orang-orang yang buruk. Ya, kemudian semuanya kaget tuh, banyak yang jadi pedagang. Nah, maka harus menjelaskan ya, karena ya banyak dari sebagian pedagang itu yang mereka bersumpah, bahkan bersumpah kemudian dia berkata dusta. Ya, maka ini tidak diperbolehkan bersumpah dusta. Di antaranya dosa yang berikutnya yang berhubungan dengan lisan adalah al-qadhf. Ya. Qadhf itu adalah menuduh ya orang lain, ya, menuduh orang lain dengan tuduhan zina, ya, al-qadhf, ya. Beliau mengatakan wa alfadzul qadhfi, ya, dan lafaz-lafaz al-qadhf, ya, yaitu menuduh orang lain dengan zina. Wa hiya katsiratun, dan lafaz-lafaznya dan hal ini banyak. Hasiluha, yang intinya ini adalah kullu kalimatin, setiap kata, tansibu, yang menisbatkan insanan, seorang manusia, awahidan, atau salah seorang min qarabatihi, dari ya, sesama saudara manusia, ila zina, kepada perzinahan. Ya, fahiya qadhfun, maka dia adalah qadhaf, ya, menuduh zina, liman nusiba zina ilaihi, ya, terhadap orang yang dituduhkan zina kepadanya. Ya, jadi intinya adalah menuduh orang lain dengan tuduhan zina dengan jelas, ya, engkau berzina atau engkau pezina, ya. Dan lafadznya macam-macam, makanya beliau mengatakan imma shorihan, bisa jadi lafadznya shorih dengan mengatakan kamu pezina misalkan, ya, kamu berzina. Nah itu shorih, ada lafadz zinanya. Ya, imma shorihan mutlaqan, baik itu secara jelas, secara mutlak, au kinayatan, atau kinayah, ya, atau kinayah, ya, kinayah itu masih ambigu kayak gitu, masih ambigu, ya, masih ambigu. Jadi ada kemungkinan zina, ada kemungkinan enggak, ya, ada kemungkinan zina, ada kemungkinan, dengan lafaz-lafaz yang masih ambigu, ya. Ya, misalkan dia mengatakan saya kemarin, atau orang mengatakan kamu menjual diri, ya, misalkan seperti itu. Kan menjual diri, ya, maknanya banyak, ya, maknanya banyak. Atau apa namanya, misalkan seorang mengatakan, ya, saya menjual diri, misalnya, itu kan maknanya banyak, bisa maknanya apa namanya, bisa maknanya adalah perzinahan, ya, bisa maknanya memang apa namanya, penjualan manusia, gitu ya, penjualan manusia, maknanya banyak, ya. Maka dia bertanya, maksudnya ditanyakan kepada yang mengatakan tadi, maksudmu apa menjual diri itu? Apakah berzina, benar-benar berzina, ya, atau hanya cuma ya memang dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tapi taruhlah tidak sampai level zina, ya, misalkan bakul jamu atau bakul kopi tapi plus misalkan, tapi nggak sampai zina, ya, maksudmu apa tadi? Tapi kalau sudah sampai ngomong zina, itu ini sorry, ya, ini sorry, maka ini termasuk hal yang berbahaya. Kemudian beliau menyebutkan hukuman orang yang menuduh seperti ini, ya. Dan apa, ini termasuk apa namanya, termasuk melanggar hal-hal yang dilindungi oleh Islam. Islam kan melindungi 5 hal, di antaranya yang dilindungi adalah hifdzun nasl, melindungi nasab, melindungi keturunan, ya, dalam artian ya melindungi kehormatan farj, ya, kemaluan. Nah, ketika seorang sudah berani menuduh orang lain dengan sebutan itu, maka menuduh orang lain, ya, berarti kan menuduh orang lain sudah merusak apa yang dijaga oleh Islam. Ya, maka ini suatu hal yang besar, ya. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka ya dia dihukum. Jadi orang yang menuduh tadi yang dihukum, bukan yang dituduh. Dan saksi zina itu tidak mudah. Bahkan di zaman Nabi itu hukum rojam itu tidak pernah terjadi karena sebab persaksian. Sebabnya semua karena ikrar. 2 kasus di zaman Nabi itu sebabnya ikrar, karena pengakuan dari pelaku. Bukan orang lain melaporkan pada Nabi ini zina, ya. Bahkan ada yang melaporkan kepada Nabi istrinya zina, itu malah mau dihukum sama Nabi, ya, ya. Arba'atu syuhada au jaldun ala dhahrik, kamu datangkan 4 saksi atau kamu yang saya hukum. Dia nggak bisa datang, untungnya itu
istrinya, maka nanti ada hukum li'an. Nah, kalau orang lain nggak mungkin bisa hukum li'an, nggak mungkin. Li'an itu berlaku untuk suami istri saja. Ya. Baik, maka qadzaf ini termasuk dosa lisan, termasuk dosa yang besar juga, maka berhati-hati. Ya. Wa yuhaddul qadhifu, dan hukum orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina tadi, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ila thamanina jaldatan, ya. Hukumannya adalah 80 deraan atau 80 kali dicambuk. Warraqiqu, adapun budak, untuk budak ini untuk orang merdeka 80. Adapun untuk budak maka nisfuha, setengah dari 80, yaitu 40 cambukan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.